ada rekomendasi lah untuk pemerintah sendiri untuk mendukung lah adanya. Saya masih mau kuliah. Saya masih enggak, ini kita kan saling terbuka ya. Ya, terbuka kan. Berilah dia. Oke. Agak berat ya. Untuk mau apa ya? Jadi sebenarnya ya benar kita si simple balik lagi kita back to the basic lah. Kita nggak ada salahnya namanya copy dari negara yang sudah banyak secara geothermal system ini dilakukan dan sudah implementasi gitu. Entah di USA ataupun ya USA paling banyak sama Kanada. Kita coba pelajari dulu, kita terjun ke sana apa sih sebenarnya kenapa pun bisa percepatannya cepat banget nih. Ya kan dibandingkan Indonesia yang secara kita ngomongin geologi ya, kita di Ring of Fire yang kita juga salah satu terbesar sumber panas buminya di dunia, tapi kok kenapa lama gitu kan? Berarti kan ada kesalahan itu. Ya mungkin rekomendasinya adalah ya itu tadi lakukan studi-studi dengan kita yang muda-muda ini secara masif gitu. Maksudnya jangankan kita di Malang aja, lakukanlah di berbagai daerah yang memang punya potensi itu, ya kan? Kita temukan di meja bundar, kita rapatkan dari sisi yang teknis sampai non teknis seperti itu bagaimana, dan harapannya dari diskusi ini kita langsung terjun ke masyarakat, ya kan? Apa gunanya KKN? Iya dong, apa gunanya KKN kalau kita tidak bisa bernarasi ke masyarakat gitu loh. Itulah tugasnya juga sebagai mahasiswa ya kan. Dan ya kenapa jadi rekomendasi ini menurut aku sangat krusial gitu ya. Karena hal inilah dari banyak satu kota ada yang berusaha untuk mengusahakan ini. Sedangkan kita Indonesia luas gitu. Tidak mungkin. Tapi ketika kita satu pikiran, satu visi, satu output yang sama, aku harapkan adalah kita bisa merupakan satu aja kebijakan yang bisa menghambat proses ini. Sedangkan kebijakan itu banyak. Mungkin itu sih rekomendasi dari aku. Apa ya, pelan-pelan aja. Asik. Jadi maksudnya pemerintah libatkan berbagai layer masyarakat, enggak langsung dari pusat ke bawah gitu enggak, tapi di sini pemerintah bisa melihat gimana care-nya kita, pemuda-pemuda ini yang penuh dengan ide gitu, libatkan kita kayak gitu, karena kita untuk mencari ruang-ruang itu susah Mas ya kayak gitu. Pemerintah itu masih banyak untuk melibatkan korporat seperti itu, sementara kita yang mungkin kemudian bisa untuk turun ke masyarakat dan berdialog ke masyarakat karena kita sendiri memposisikannya itu dari rakyat untuk rakyat kayak gitu. Dan jadi mungkin dengan seperti itu tadi tercapai heart to heart sama masyarakatnya. Kalau misalnya geothermal itu bisa untuk apa ya? Hidupin. Betul, kayak nggak yang seburuk itu kalau kita jelasin nih sistemnya kayak gini untuk memberikan langkah preventif terhadap apa yang terjadi di flora atau apa. Ini yang kita sediakan untuk kalian kayak gitu teman-teman. Jadi kayak memang ya tadi harus ada apa sih pentahelix kalau nggak salah. Itu benar-benar kolaborasi antara layer masyarakat kayak gitu, nggak hanya korporat sama pemerintah aja yang punya Indonesia ini kayak gitu. Mungkin juga izin masuk juga sebenarnya ya tadi dari Valen dan banyak juga sudah menjelaskan juga ya kayak bagaimana sih ya seperti yang Valen bilang back to the basic. Sebenarnya buat regulasi-regulasi ini nggak cuma buat geothermal aja, banyak kok dari regulasi-regulasi dari negara tercinta kita NKRI Indonesia ini, banyak kok regulasi yang sebenarnya nggak perlu di perusahaan dulu deh. Misal kita mau administrasi kayak membuat KTP dan berbagai macam yang sebenarnya harusnya kita dipermudah loh untuk mendapatkan suatu misalnya SIM juga license kan yang kita harus mengulang-ulang sampai bisa mendapatkannya, sedangkan di negara yang sudah maju maupun berkembang juga seperti di Singapura maupun Malaysia tidak serumit ini. Mungkin di sektor energi ya, semisal di oil and gas sendiri itu juga sedikit rumit ya, bahkan kedua menteri yang harusnya bisa bersinergi dari Menteri Ekonomi sekarang Pak Purbaya izin dan Menteri Bahlil juga mengalami crash gitu dalam penentuan kebijakan ini yang seperti kita tahu di sektor oil and gas itu ada suatu perusahaan asing dari Jepang Inpex yang sudah mendapatkan wilayah kerja izin untuk drilling di Blok Asri gitu ya. Itu juga belum mendapatkan hasil yang jelas bagaimana kapan kita bisa melakukan izinnya, padahal izin yang sudah tertera itu dari tahun 97 sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan yang lebih pasti lagi nih.
Dan itu juga berdampak juga sih, bahkan di sektor oil and gasnya aja bermasalah, apalagi di sektor renewable yang benar-benar mau dikembangkan. Sektor yang sudah settle aja masih sulit untuk mendapatkan izin, apalagi yang sedang dikembangkan juga sangat sulit juga kan pastinya. Dan kembali lagi sebenarnya dari orang-orang seperti kita, orang energi itu sebenarnya salah satu yang bisa dikambing hitamkan karena ya, kalian yang paham, padahal yang bermain dengan segala hal itu ya, dari sektor Ya, beraturan di atas ya, berani menyebut suatu instansi tertentu karena ya kita masih ingin hidup dengan tenang, masih ingin menyelesaikan studi. Kakaknya juga sedang menyelesaikan studi di semester akhir ya kan, tiba-tiba hilang dan nggak tahu keberadaannya kan, juga kita was-was juga ya. Mungkin buat regulasi emang dari Indonesia mungkin ya bisa dari negara lain ya, mungkin ada istilah ATM gitu ya, amati tiru modifikasi ya. Kita mengamati dari kebijakan negara lain itu seperti apa ya, terus kita meniru yang memang works di suatu negara itu tanpa menimbulkan suatu permasalahan. Dan tentunya kita juga perlu memodifikasi ya, gimana ya caranya di negara ini. Kan pasti di tiap negara kan cara penyampaian dan eksekusinya pasti berbeda kan. Kita modifikasi seperti yang cocok di Indonesia seperti apa sih, secara persuasifnya tuh kayak gimana, dan secara pendekatan secara sains dan humanioranya tuh harus juga selaras, mungkin seperti itu. Iya, jadi mungkin mengenai sudut pandang tadi itu bisa kita garis bawahi teman-teman. Jadi kembali lagi ke bagaimana sih cara kita memeluk masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan dari energi terbarukan sendiri itu seperti apa gitu ya. Mungkin dari statement tersebutlah menjadi akhir dalam perbincangan kita sore hari ini. Kan belum ada kopi nih. Ya, sebelum berakhir kita nantikan nih closing statement dari masing-masing narasumber kita. Langsung ya. Ini dari closing statement ya. Jadi dari berbagai diskusi yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari what is geothermal, terus kita beranjak ke daerah-daerah yang terdampak, regulasi, terus potensialnya bagaimana, terus bagaimana kita selaras dengan lingkungan serta energi. Mungkin closing statement dari aku ya, semoga dari diskusi ini bisa menjadikan manfaat juga nih buat para audiens juga. Dan mungkin apa ya, juga cukup kompleks lah sebenarnya buat closing statement ini. Semoga kedepannya Indonesia juga bisa semakin terbuka terkait regulasi dan pemanfaatan energi yang jauh lebih bersih dari energi terdahulu. Mungkin dari aku cukup sih sebetulnya. Mungkin dari dari aku, karena ini konteksnya tentang geothermal dan juga lingkungan ya. Closing statement aku, karena Indonesia terkenal dengan banyak gunung, yang berarti selinear dengan apa tadi geothermal itu ya, bagi percepatannya. Jadi aku harapannya adalah semoga teknologi ini dan juga penerapan energi ini bisa dilakukan percepatan dengan apa tadi hambatan-hambatan yang kita udah diskusikan seperti itu. Ya, terakhir sendiri. Sebenarnya singkat aja teman-teman, kalau misalnya kita di sini itu menyediakan pros and cons, itu bukan berarti kita nggak mau adanya transisi energi atau lainnya. Kita sama-sama mendukung transisi energi itu dengan geothermal ataupun mungkin tenaga surya dan lain-lain. Itu memang adalah suatu step awal untuk kemudian membuat suatu lingkungan yang lebih baik kayak gitu. Tapi kemudian jangan lupa untuk yang diindahkan adalah berkeadilannya, teman-teman. Bagaimana transisi tersebut bisa berkeadilan kayak gitu. Dan kami sendiri sebagai pemuda juga sangat-sangat kita berdiri di masyarakat pun juga di negara. Jadi kalau misalnya memang negara membutuhkan pemikiran kami, kita sangat-sangat siap seperti itu. Tapi memang kalau ada ruang yang disediakan kayak gitu. Oke teman-teman, turut berduka juga mengapa sih kayak podcast kita kali ini tuh udah berakhir di sini saja gitu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih banyak telah menonton video podcast kita pada sore hari ini. Ya mungkin di teman-teman nggak tahu ya, pagi, sore atau siang ya. Ya cukup sekian dari kami. Diterima yang positifnya, dikurangi juga boleh untuk yang negatifnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.